Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bambang Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik yang ke-7 kali ini adalah tentang audit opinion. Audit opinion atau kita sebut sebagai opini audit adalah boleh dikatakan suatu bentuk penilaian auditor terhadap laporan keuangan klien. Opini audit sering dikatakan adalah sebagai suatu output atau hasil. Ini loh hasil penilaian dari laporan keuangan yang sudah kita audit. Seringkali ini menjadi concern atau perhatian dari klien. Ya. Dapatnya apa opini auditnya seperti itu. Ya. Sehingga opini audit menjadi sangat vital dan sangat krusial. Audit opinion bisa dikatakan sebagai the output of financial audit as a process. Kita tahu financial audit atau audit keuangan mempunyai proses yang panjang. Kita melakukan test of control, kita melakukan substantive test, kemudian pada akhirnya adalah untuk merumuskan audit opinion ini. Dapat dikatakan juga sebagai the result of auditor's work in auditing a client, atau hasil dari kerja audit pada sebuah klien. Opini audit seringkali dijadikan suatu indikator how well company financial statement, sebagus apa atau sebaik apa laporan keuangan suatu perusahaan. Kalau opini auditnya bagus, ya seringkali dikatakan laporan keuangannya juga bagus. Ya. Sehingga mengapa audit opinion ini menjadi suatu bagian atau suatu hal yang sangat penting. Nah, auditor opinion ada beberapa macam. Kita kategorikan menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah unqualified opinion. Yang kedua qualified opinion. Yang ketiga adverse opinion. Dan yang keempat disclaimer. Ada yang menyebutnya 5 macam. Kalau 5 macam itu adalah yang kelima unqualified opinion with explanatory paragraph. Tetapi pada dasarnya hampir sama dengan unqualified opinion, maka kita kategorikan sebagai 4 macam. Ya. Yang paling baik adalah unqualified opinion. Kapan unqualified opinion diberikan? Unqualified opinion diberikan ketika laporan keuangan klien adalah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Ya. Sesuai dengan standar yang berlaku. Kalau di Indonesia PSAK misalnya, berarti sesuai dengan PSAK. Tidak ada penyimpangan yang bersifat material, ya. Berarti unqualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah qualified opinion. Qualified opinion berarti wajar dengan pengecualian. Kapan dikeluarkan? Ketika ada exception atau pengecualian. Berarti ada akun, 1 atau 2 akun yang sifatnya tidak wajar, disajikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, adverse opinion. Kapan adverse opinion dikeluarkan? Adverse opinion dikeluarkan ketika yang tidak wajarnya itu banyak, gitu. Exception-nya banyak. Jadi laporan keuangan salah saji as a whole. Adverse lebih buruk dari qualified. Kalau qualified hanya 1-2 akun saja. Kalau adverse berarti financial statement as a whole itu disajikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang keempat adalah disclaimer. Disclaimer dikatakan tidak memberikan pendapat atau no opinion. Kapan sih auditor memberikan disclaimer? Adalah ketika auditor tidak dapat mengakses bukti-bukti dari laporan keuangan yang akan diaudit. Misalkan ketika auditor bekerja, klien itu tidak kooperatif. Klien menghalang-halangi kerja dari auditor. Kita mau mengaudit, buktinya tidak ada, gitu. Sehingga kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Kita menyimpulkannya no opinion, tidak ada opini. Karena apa? Yang kita audit juga tidak ada, gitu. Buktinya tidak ada dan sebagainya. Jadi kita tidak memutuskan wajar atau tidak wajar. Tetapi tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Ya. Adapun ketika terjadi misstatement atau salah saji yang bersifat material, perlu dicatat bahwa auditor tidak serta-merta langsung memberikan qualified atau adverse opinion. Ketika kita mengaudit, ditemukan misstatement, tidak langsung kita langsung judge, oh berarti laporan keuangan Anda qualified atau adverse. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan misstatement, ya, kita lihat dulu apakah misstatement-nya ini material atau tidak. Ketika misstatement-nya material, maka kita akan propose dulu kepada klien. Kita komunikasikan dulu kepada klien. Ini loh, laporan keuangannya terjadi salah saji material. Lalu kita suggest revision untuk klien. Laporan keuangannya harus direvisi. Dilakukan penyajian kembali seperti ini yang benarnya. Kita support dengan bukti audit, kita support dengan working paper, ya.
kita kasih lihat standar akuntansinya yang berlaku seperti apa, yang seharusnya dibuat oleh klien. Kalau klien mau melakukan revisi, penyesuaian kembali, maka perlu dicatat tetap bisa mendapatkan unqualified opinion. Jadi kesimpulannya apa? Qualified opinion, adverse opinion diberikan kepada laporan keuangan yang terjadi salah saji dan klien menolak melakukan perbaikan atau melakukan revisi. Tapi kalau klien mau melakukan revisi, tetap dapat diberikan unqualified opinion. Seperti itu ya. Jadi ketika terjadi error atau misstatement ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, auditor harus komunikasikan dulu dengan klien ya. Baru kalau klien ternyata menolak melakukan penyesuaian ya, adjustment atau disclosure, nah maka akan berdampak pada opini yang diberikan. Lain dengan disclaimer. Kalau disclaimer dikatakan sebagai opini audit terburuk. Kenapa? Karena dalam disclaimer ini auditor tidak diberikan akses oleh klien ya, klien tidak kooperatif, sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan apakah wajar atau tidak wajar. Oke, jadi kesimpulannya adalah terdapat 4 macam audit opinion, di mana yang terbaik adalah unqualified opinion ya. Kemudian ada qualified dan adverse, kapan kita berikan, ketika terjadi material misstatement dan klien menolak melakukan revisi. Nah itu ya, ada kuncinya adalah klien menolak melakukan revisi. Karena kalau dia mau merevisi, tetap masih bisa kita kasih unqualified opinion. Dan yang keempat adalah disclaimer. Disclaimer adalah ketika kita tidak bisa mendapat akses audit laporan keuangannya klien ya. Klien tidak kooperatif, dia bersifat menghambat kinerja dari auditor. Oke, demikian topik kita yang ke-7 tentang audit opinion. Terima kasih dan selamat belajar.